Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, salam damai sejahtera, sukacita dan tekun berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saat pagi hari ini kita akan lanjutkan sesi tentang doa yang penuh kuasa, yaitu di seri kasihnya yang ke-23 saudara, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah itu bukan bicara masalah makanan, minuman, tetapi masalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan poin yang di sesi 23 ini saudara, yang pertama kita harus menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Yang kedua, mengucapkan firman Tuhan. Yang kedua adalah pujian penyembahan, fungsi dikembalikan kita sebagai ciptaan-ciptaan Allah untuk umat pemuji dan penyembah Tuhan. Kemudian yang ketiga kemarin adalah anggaplah kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Ya, terus poin yang keempat sekarang. Poin yang keempat di dalam doa yang penuh kuasa adalah sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh adanya, dan musuh-musuh kita bukan darah dan daging, tetapi penguasa, pengulu, pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat di udara. Saudara, jadi kalau kita ingin melawan kuasa kegelapan, ingin berkemenangan, sebetulnya memang musuh kita itu bukan secara fisik ini saudara, ya nggak kelihatan, yaitu roh jahat di udara. Kenapa kita harus berdoa dalam roh dan kebenaran? Karena roh Allah itu roh adanya, dan menyembah Tuhan itu harus dalam roh dan kebenaran. Kenapa dalam roh? Yaitu batin kita, ya, dari dalam roh Tuhan itu ngerti apa yang ada di dalam diri kita. Makanya Tuhan katakan, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Jadi kita harus berjalan di dalam rohnya. Nah, gimana secara kita hidup di dalam roh? Sebetulnya gampang saudara, ya. Allah itu roh, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, dan Allah itu roh adanya, kan? Allah sama dengan roh, sama dengan firman, sama dengan kekudusan, ya, dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam di dalam Yohanes 1 Yohanes berapa ya? 1 ayat 14 ya. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi intinya itu sederhana, nyembah dalam roh itu harus menyembah di dalam kebenaran. Mengapa di poin yang pertama itu di sesi 20 itu doa yang penuh kuasa, gunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, sekarang menyembah harus di dalam roh dan kebenaran. Nah, makanya kalau puji-pujian penyembahan yang di sesi 21 itu memuji dan umat memuji dan menyembah Tuhan, kalau kita pakai kedagingan kita, tidak pakai roh kita, ya hasilnya no way, kata Tuhan saudara. Makanya gini saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya nyembah Tuhan itu harus dari dasar hati. Ya, dari dasar hati itu rela berkorban, rela dari rohmu itu yang penuh sukacita, penuh rasa bersyukur, penuh kerelaan hati, keikhlasan, ketulusan. Bukan karena ingin nyembah Tuhan itu sudah ada embel-embele saudara. Maksud enggak, bukan daging lagi. Tujuannya menyembah Allah di dalam roh itu bukan tujuannya supaya dagingmu terpuaskan. Nah, ini saudara, ini rahasia yang enggak kita ketahui. Menyembah di dalam roh itu sebetulnya roh kita yang dipuaskan dan roh Allah yang dimuliakan. Nah, kalau dari dalam seperti yang sesi berapa itu, yang cerita masalah mesin mobil di dalam nggak kelihatan, tetapi kalau makanya kita itu dibungkus oleh kedagingan kita yang cantik.
kita bisa berbuat baik sama orang karena orang lain mau berbuat baik sama kita. Nah, itu salahnya. Itu tidak di dalam roh, saudara. Kalau di dalam roh itu apa yang bisa kita berbuat untuk orang lain, untuk orang lain bisa merasakan kebahagiaan. Itulah penyembahan di dalam roh, di dalam Tuhan itu seperti itu, saudara. Seperti yang Yesus ajarkan. Dia selama pelayanan di dunia, dia tidak pernah untuk kepentingan kepuasan dagingnya, dan dia hanya melayani roh, dengan roh, yaitu rela berkorban untuk orang lain, rela berkorban untuk sesama manusia, rela, dan rela. Makanya di sesi-sesi khotbah yang dulu juga dikasihnya itu rela, aku rela. Ya, itu kayak lagu dangdut itu, saudara. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus itu tulus, ya. Jadi dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita yang mau percaya kepadanya. Itu dia tulus. Dan kalau kita menyembahnya di dalam ketulusan, keikhlasan, di dalam roh itu bukan untuk kepuasan daging. Contohnya gini, saudara. Ya Tuhan, berikan aku rezeki hari ini, maksudnya kerjaan saya lancar. Nanti anu apa, semua hanya untuk kepuasan daging. Nah, itu namanya bukan di dalam roh, saudara. Kalau di dalam roh itu nyembahnya pakai caranya Tuhan Yesus. Gimana Tuhan Yesus itu? Rela berkorban, selalu melakukan mujizat untuk orang lain, selalu memberkati dalam pelayanannya, bukan diberkati. Tuhan Yesus itu, lihat aja selama pelayanan, apa Tuhan Yesus menjadi lebih kaya dalam hidupnya? Tidak, saudara. Tapi yang dilayani yang menjadi kaya, itulah Tuhan Yesus. Makanya teladan kita adalah Tuhan Yesus, dan kita harus pikul salib, pikul kuk. Maksudnya pikul salib itu pikul kuk seperti ini, saudara. Dagingmu yang sudah disalibkan, kalau firman Tuhan katakan. Makanya kamu jangan bingung-bingung, ya. Kita semua jangan bingung-bingung. Wah, kayak Tuhan Yesus disalib mati ora, wis cukup sekali tok pengorbanan ya Tuhan Yesus tok, ya, untuk menebus kita. Disalibkan itu dagingnya, saudara. Barang siapa mengenal aku, dia sudah menyalibkan dagingnya. Cari sendiri ayatnya, wis. Itu sudah dibahas di sesi-sesi sebelumnya, saudara. Udah paham sekarang, saudara? Jadi orang-orang yang menyembah di dalam roh itu adalah orang-orang yang sudah menyalibkan dagingnya. Apa saja kedagingan itu? Baca juga di firman Tuhan, sudah jelas apa itu dosa-dosa kedagingan itu. Nah, di situ dibahas semua. Pakai roh, ya, sembah dia dalam roh dan kebenaran. Apa sih roh dan kebenaran itu? Ya, balik lagi di buah roh itu apa? Kasih. Ada dasarnya itu kasih dulu. Dalam menyembah Tuhan itu ada dasarnya kasih. Terus ada apa? Sukacita. Ada damai sejahtera. Ada kesabaran. Ada kemurahan. Ada kebaikan. Ada kesetiaan. Ada kelemah lembutan. Ada penguasaan diri. 9, saudara. Ya, 9 tanda cinta Tuhan sama kita, dan itu harus kita lakukan. Tanpa kita mau melakukan menyembah di dalam 9 buah roh ini, kehidupan kita belum berkenan sama Tuhan. Makanya doa kita nggak akan penuh kuasa, saudara, selama kita nggak menggunakan peranan kuasa rohnya yang sudah ada di dalam diri kita. Semenjak kita bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sebenarnya Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Kenapa demikian? Karena tidak ada seorang pun dapat mengatakan bahwa Yesus Tuhan selain Roh Kudus. Itu sudah ada ayatnya juga di Roma. Dilihat lagi, ya, supaya cerga belajar, biar diulang-ulang, biar ngelontok di kepala ini, ya. Jadi nanti nyembahnya itu ya pakai pandangan Kristus, pendengaran Kristus, perkataan Kristus, pikiran Kristus, hati yang untuk Kristus seperti Yesus diajarkan. Dia di dalam kita, kita di dalam dia, manunggal jadi satu.
dalam rohnya ada kemenangan. Itu saudara. Gampang tahu firman Tuhan? Gampang, sebetulnya sederhana. Tinggal kita aja yang menyerahkan, nyalipkan dagingnya, mau ndak. Ayo. Kalau kamu dalam hidup di dunia ini sih kedagingan, ngejar kekayaan, karena uang kita benci sama saudara, ya toh. Padahal podo-podo anggota tubuh Kristus, tetapi gara-gara uang jadi bermusuhan. Terus gara-gara harga diri merasa dilecehkan jadi bermusuhan. Ya itulah sifat-sifat daging. Meskipun kamu ikut Yesus, percaya Tuhan Yesus, kamu berdoa, kamu ke gereja, kamu sergap perpuluhan, kamu sergap melakukan semuanya untuk Tuhan, tapi itu berdasarkan kedaginganmu, bukan dari dasar rohmu yang seperti tadi ada. Dalam melayani sesama manusia itu menyembah Tuhan di dalam roh itu adalah ada kasih, dasarnya kasih sih. Ya, kasih itu apa sih? Kasih itu ya rela berkorban, menutupi segala sesuatu, ya toh, terus tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya toh. Senengane nek ana wong salah terus gak iso ngampuni. Itu termasuk saudara salah satu kedagingan yang tidak diampuni Tuhan pada saat kamu tidak bisa memaafkan sesamamu manusia. Makanya dah belajar doa, Bapak kami, ampuni kesalahan kami ya Bapa seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Jangan merasa benar sendiri, saudara. Itu loh repotnya menungso yo. Krasa bener dhewe. Wong liya iku ngomong apa wae dianggap salah. Padahal gara-gara dia orang lain berbuat kesalahan gitu loh. Kalau dia nggak berbuat salah, pasti orang lain ya nggak berbuat salah gitu loh. Lah, salah pengertian semua di dalam kehidupan kita, nggak hidup di dalam daging, itu sebetulnya diperbudak oleh setan, hawa nafsu, setan daging. Nah, itu saudara. Saya nggak akan bahas daging wis. Pokoknya nyembah dalam roh wis 9 roh ini aja 9. Pokoknya kita menyembah dalam roh dan kebenaran itu, yaitu ada unsurnya itu saudara. Pertama kali dasar melayani kamu kepada sesama itu ada kasih dulu. Kasih itu apa ya? Kasih itu ya mengampuni, rela berkorban, yaitu terus apa? Tidak mementingkan diri sendiri, tidak memegahkan diri, menutupi segala sesuatu dan sebagainya. Cari lagi di Alkitab. Kasih itu apa? Ada ayatnya. Wes, saya nggak mau bahas itu ya. Poinnya, kalau kita melayani sesama manusia, menyenangkan Tuhan dengan doa yang penuh kuasa, dasarnya kamu ada kasih enggak? Kalau nggak ada kasih, wah ini nek dibahas di seminar, saudara, ini 9 buah roh itu bisa 9 hari. Kalau 1 hari 2 session ya berarti bisa ketemu 4 hari, 5 hari saudara. Gitu loh. Kalau 1 session 9 hari, 1 session 1 hari 1 session bisa 9 hari saudara. Lokasi ini loh, kalau mau bahas saudara banyak saudara ini. Bisa sehari tidak selesai. Makanya firman Tuhan itu nggak akan pernah selesai saudara. Terlalu luas. Tuhan itu selalu hebat. Pada saat kita bicara tentang kasih, tetapi di hal doa ya seperti ini. Tetapi pada saat kita bicara di hal yang lain, kasih ini bisa bermakna lain lagi. Itulah hebatnya firman rema yang bisa bekerja di dalam hati kita. Ya, oke, saya lanjut ya. Kasih pertama, kalau kita melayani sesama di doa yang penuh kuasa. Nah, kita berdoa nggak ada dasar kasih sih, ini percuma saudara. Pasti nggak ada kuasa. Karena kita berdoa itu untuk diri sendiri kan, untuk daging saudara, untuk kepuasan daging toh. Roto-roto itu supaya dipenuhi kebutuhan duniawinya toh. Bukan semakin meningkat rohanimu, semakin cinta sama Tuhan, iso mengasihi sesama manusia dengan tulus seperti diri kita sendiri toh. Nah, itulah kelemahannya daging. Kita berdoa untuk diri sendiri, itu pasti bukan untuk doa syafaat, untuk menyenangkan orang lain. Padahal Tuhan katakan kasih sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi nek doake wong liya ku ya tenanan, ada dasare kasih. Nek kamu nggak ada kasih nih percuma.
Wes, hawa nafsu nggak dijawab sama Tuhan. Kita bukan anak-anak Tuhan berarti. Kita anak-anak Bapak pendusta. Kalau kamu hidup di dalam daging. Wes, aku gak mau ngomong nemen-nemen wes. Pokoknya intinya begitu saudara. Lek kamu melayani sesamamu, terus mau berdoa syafaat gak ada dasar kasih. Si benci sama orang, gak bisa ngampuni, barang menutupi segala sesuatu, gak bisa, gak sabar, gak murah hati, gak melayani dengan kasih, ya percuma wes. Itu wes poin pertama, itu masih pertama dong loh saudara. Kasih. Terus yang kedua ada sukacita saudara. Sukacita itu kalau kamu berdoa itu ada dasarnya sukacita, seneng sembahyang. Kalau suruh doa pagi, bangun pagi aja males, nah berarti kamu nggak melayani Tuhan dengan sukacita, itu namanya saudara. Doa lek kober istilahnya. Wah gak sempat, aku capek, aku wis kerja gini-gini, waktunya ndak ada, aku wis gini-gini. Semua alasan, semua itu dagingmu semua yang alasan. Itu yang membuat kamu semakin terpuruk kerohanianmu di dalam Tuhan. Dan kamu diperbudak oleh bapak pendusta di dalam kehidupan dagingmu. Wes ben, aku nesu-nesu. Ya, nesu-nesu gitu. Ingin mengingatkan kita dengan keras, saudara. Ada sukacita enggak? Sukacita itu dasarnya apa sih? Orang sukacita itu senang, saudara. Lek senang itu tanpa dipaksa, saudara, melakukan segala sesuatu. Ya toh? Nah, itu. Wes, ingetan ya. Menyembah dalam roh itu ya basi 9 ini saudara, jangan macam-macam saudara ya. Ada kasih, sukacita, ada damai sejahtera, hatimu ayem apa ora ndongake, apa tetap ada kebencian terhadap orang lain. Kalau kamu doa masih ada kejengkelan, langsung temui minta maaf. Itu loh saudara kalau Tuhan ajarkan. Kalau kamu tidak ada damai sejahtera, berarti kamu belum berdoa di dalam roh, belum melayani sesamamu secara damai sejahtera. Itu berarti kamu masih ada kedagingannya saudara. Itu saudara, ada damai sejahtera. Wes ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran ndak? Sabar ndak? Wes, ada kesabaran, wes gak usah dibahas. Lek sabar itu ngerti dewe. Melayani sesama manusia, lek doa itu penuh kesabaran ndak? Ngenteni harapan yang belum dijawab-jawab itu sabar ndak? Apa kepingin kayak apa mie instan? Mie instan aja butuh waktu 3 menit loh saudara prosesnya. Mungkin lebih dari 3 menit ya, karena kita beli ke toko dulu, buka plastike, buka anune, bayar di toko. 3 menit lebih saudara. Mbok seinstan-instannya itu masih membutuhkan waktu saudara. Ya, apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Terus apa? Kemurahan. Kemurahan itu adalah orang yang suka memberi saudara, murah hati, memberi terus memberi, lebih berkat memberi daripada menerima. Doa syafaatnya banyak ndak? Kalau ndak banyak doamu nggak akan penuh kuasa saudara. Ya toh, ini lihat dibahas temenan ini, bisa 8 hari 9 hari ini dibuat seminar ini tentang doa. Yang poin ketiga ini saudara, poin keempat saudara, sorry. Yang pertama itu tentang pedang roh, itu dibahas ya suwe itu, buat seminar, buat pengajaran, wah luar biasa. Penyembahan, nah penyembahan itu memang kemarin belum dibahas tentang penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Ternyata Tuhan inginkan yang di poin yang keempat ini, berjalan di dalam roh dan kebenaran. Ya, apalagi tadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, murah hati ya toh. Nguwai tok, onoke nguwai tok, korban tok. Tuhan Yesus ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, lek orang ndak baik. Orang lek baik itu apa sih saudara? Pada saat kita bisa membantu menyelesaikan masalah orang lain dan itu dapat terselesaikan masalahnya ya. Wes tak cepet ke wes. Ini tadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Setia ora kowe sama Tuhan? Setia ndak di dalam roh jalane, di dalam kasih, atau balik daging ya toh? Lah, aku lupa lagi tadi dia. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Nah,
dalam hidupmu ono lemah lembut ndak? Ya. Lek ndak lemah lembut, nesuan, marahan hidupmu. Berarti itu masih dalam daging, saudara. Iya toh. Terus yang ke poin 9 yang terakhir, penguasaan diri. Ya toh. Mau ndak minta maaf lebih dulu, merasa diri mbok bener wae lho, Tuhan Yesus itu rela didadekke salah. Kita itu gaya tok, merasa kaya awake dhewe bener. Wah, omonganmu ora penak. Ya toh, omonganmu ora penak, berarti kowe sing salah lah. Terus akhirnya merasa dirinya benar gitu loh. Enggak melihat kalau di orang Jawa ya, kalau di orang Cina barang itu kan harusnya menghormati orang yang lebih tua ya toh. Semua itu ya, tapi kadang-kadang repot sekarang itu zaman sekarang. Anak-anak wis kaya koncoe dhewe orang tua tidak dihormati dengan saenake dhewe. Ya itulah, pokoknya saya nggak mau bahas kedagingan. Iblis malah seneng. Saudara, pokoknya doa di dalam roh yang penuh kuasa seperti itu, saudara. Ya, oke. Ya. Doa di dalam roh yang seperti itu. Jadi intinya saudara sederhana ya. Pokoknya doa di dalam roh itu dan kebenaran kata Tuhan ya 9 ya, unsurnya itu saudara. Ya, itu nanti doamu penuh kuasa. Wes, gampang toh, sederhana ya. Jadi ini pengajaran memang nggak bisa lama karena ini versi YouTube ya. Jadi sebetulnya kalau dibahas satu-satu kita akan semakin dalam, semakin tahu kemana Tuhan mau membawa kita. Ya, doa di dalam roh adalah doa yang mengandung 9 unsur daripada pribadi Roh Kudus sendiri. Ya, oke. Terima kasih Bapak. Selamat pagi semua pemirsa di channel YouTube ini dan pendengar-pendengar di channel YouTube. Kami yakin dan percaya Roh Tuhan bekerja atasmu pribadi lepas pribadi. Dan saya percaya juga bahwa firman yang pada pagi hari yang sederhana ini membawa kamu semakin mengerti bahwa hidup di dalam Tuhan itu bukan berdasarkan daging. Karena musuh kita musuh-musuh kita bukan melawan darah dan daging fisik ini saudara yang kelihatan, tetapi musuh kita adalah penguasa, penghulu, roh-roh pemerintahan dan roh-roh jahat di udara. Kenapa harus pakai roh dan kebenaran? Karena Allah itu roh adanya dan musuh-musuh kita adalah roh juga saudara. Karena malaikat Tuhan yang memberontak ingin menyamai Allah dan mereka menjadi bapa pendusta, memengaruhi roh-roh kita di dalam kehidupan ini supaya daging kita nuruti perbuatan roh-roh bapa pendusta itu, supaya kita jatuh di dalam keterikatan daging kita ini untuk dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama hidup kita hanya untuk kepentingan dan kepuasan daging, pengen sugih, pengen kedudukan, pengen dihormati, terus tidak menghargai orang lain, merasa diri benar sendiri dan merasa diri kita adalah yang terbaik dan mereka semua adalah harus di bawah kita, itu semuanya salah saudara. Yang benar adalah Tuhan yang harus dimuliakan, bukan diri kita. Ya, biarlah kuasa Roh Kudus ini bekerja ya Bapak, lembutkan hati masing-masing pendengar kuasa firman-Mu saat pagi hari ini. Biarlah kuasa doa yang penuh kuasa yang daripadamu ini, pengajaran ini mengalir di dalam hati mereka masing-masing yang terdalam. Biarlah perubahan demi perubahan, yaitu pengampunanmu, keselamatanmu, pemulihanmu, penyertaanmu dan pemeliharaanmu selalu melimpah atas jemaat-jemaatmu yang sudah mendengarkan firman-Mu melalui channel YouTube ini. Dan kami yakin perubahan demi perubahan, pembaruan demi pembaruan, roh mereka, hati mereka, perbuatan daging mereka semakin berkenan di hadapan-Mu, seperti Engkau mengajarkan di dalam setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, yaitu berjalan dalam keseluruh kebenaran Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran kami kembalikan dan kekudusan kami kembalikan lagi kepadamu ya Bapa, di dalam nama Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa
kami sambut hari-hari kami bersama dengan Engkau. Dan kami yakin semua pendengar firman-Mu melalui channel YouTube ini sudah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu sebagai ibadah yang sejati. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami hari ini seperti Kau cukupkan makanan kami hari ini secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau sudah rela mati di kayu salib itu untuk melepaskan kami dari yang jahat. Hidup kami bukan di dalam daging lagi, tetapi kedagingan kami dikuasai oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus, untuk berjalan dalam seluruh kebenaran. Biarlah perkataan kami, penglihatan kami, pendengaran kami, pemikiran kami, dan perbuatan tubuh kami sepanjang hari ini untuk kemuliaan nama Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus dengan persetujuan Roh Kudusnya. Haleluya, 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 amin. Ya, terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sambut sesi-sesi berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati selalu kehidupan kita berjalan di dalam Roh-Nya. Haleluya. Amin.